demi suatu impian dan kejayaan. Akan kukorbankan sepenuh jiwaku. Linangan darah dan air mata ku persembahkan demi bumi persada tercinta. Sangga Sabda Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa YouTuber yang senantiasa mendapat restu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya bersama tim dan kru Sanggar Cipta Alam berada di Desa Wedani, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik, para pemirsa. Ya, ini materi kami, kita akan buka sejarah keberadaan Desa Wedani dan potensi apa yang di dalamnya. Nanti panjang semuanya saya ajak ketemu sama Bapak Kepala Desa Wedani. Ikuti terus giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Sahabat YouTuber, like, komen, share, dan subscribe itu gratis. Semoga Allah membalas dengan rejeki yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita bersama dengan Pak Lurah Wedani, Pak Adi Sanjaya. Ini kita mau bertanya Pak Lurah, di Wedani ini sangat terkenal sekali kerajinan atau industri tenun sarung. Ini tenun sarung di Wedani ini sampai ke mancanegara, tidak hanya di Indonesia saja, tapi sampai ke luar negeri produksi ini. Bahkan hampir masyarakat Wedani ini banyak yang memiliki perusahaan sarung tenun, ya Pak Lurah. Ini ceritanya bagaimana kok bisa Wedani ini menjadi salah satu desa yang mempunyai produk unggulan sarung tenun yang sangat terkenal dan berkualitas ini. Monggo dijelaskan Pak Lurah. Terkait usaha yang ada di Desa Wedani, ini adalah suatu produk unggulan atau desa ini benar-benar mayoritas pengrajin tenun dan jumlahnya itu sekitar 61 pengusaha. 61 pengusaha Iya, tenun, pengusaha. luar biasa. Dan di situ rata-rata itu adalah warisan nenek moyang. Nenek moyang. Iya. Jadi turun temurun. Turun temurun. Ini adalah yang perlu kita jaga adalah kualitas dan kuantitas dari mutu sarung tersebut, sehingga bisa kain tersebut bisa terkenal di luar negeri. Luar negeri. Iya. Iya. Pemasarannya bagaimana Pak Lurah, kok bisa biasanya kan Tembus luar negeri kan ya. sampai tembus luar negeri? Apa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tenun atau bagaimana? Mohon Iya. gitu. Ada sebagian dari pengusaha juga dari pabrik. Seperti masuk ke Kamiri, ada lagi yang masuk ke Alima, dan ada yang masuk ke Jazirah, yaitu langsung kirim ke Yaman, Somalia, seperti itu. Dan ini perlu kita harus menjaga karena ini adalah marwah dari nenek moyang. Seperti halnya yang saya pakai ini adalah kain tenun, saya dibuat untuk baju. Dan ini adalah produk terbaru karena dulunya dipakai sarung dan sekarang itu ada tambahan produk yang dipakai baju. Ini tenun ini asal mulanya dari zamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan di sini ada dibuktikan nyata ada makam tua. Di situ adalah Eyang Raden Panji Sunan. Beliau adalah paman dari Sunan. Berarti begini, apa Pak Lurah, jadi perusahaan tenun atau kerajinan tenun yang ada di Desa Wedani ini
berarti turun temurun, Iya. termasuk warisan dari Raden Panji Sunario ini, termasuk Paman Sunan Giri. Di samping bersiar agama Islam, juga beliau berdagang, berusaha sarung tenun itu. Iya, sarung tenun. Ini harapan Pak Lurah sendiri ke depan tentang Desa Wedani ini bagaimana? Termasuk terkait dengan perusahaan sarung tenun atau produksi sarung tenunnya. Ya, alhamdulillah kemarin sudah ada pendampingan dari Lembaga Permodalan Ekspor Indonesia, yang mana beliau mendampingi dalam hal surat menyurat atau untuk masalah ekspor seperti itu. Dan yang penting adalah bahan kainnya itu berorientasi ekspor seperti itu. Dan ini Desa Wedani ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Cerme di Kabupaten Gresik, dan merupakan salah satu desa kebanggaan di Kabupaten Gresik, yang tentunya harapan kami pemerintah Kabupaten Gresik lebih memperhatikan, lebih memprioritaskan, karena sudah ada embrio-embrionya yang mana akan menjadi produk unggulan Kabupaten Gresik. Ini harapan kami, pemerintah daerah Kabupaten Gresik ini lebih memberikan satu perhatian atau prioritas kepada warga masyarakat Desa Wedani untuk meningkatkan kerajinan atau industri tenun yang ada di Desa Wedani, sehingga bisa menjadi produk unggulan bukan hanya Wedani, akan tetapi bisa menjadi satu produk unggulan Kabupaten Gresik. Ini harapan kami. Ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di desa kami, Desa Wedani, ini diawali dengan kepala desa yang memimpin desa itu Mbah Yai Bari. Yang pertama, Setelah itu Mbah Yai Sastro, Mbah Yai Sulaiman. Mbah Yai Sulaiman. Sesudah Mbah Yai Sulaiman itu memimpin sampai 13 tahun, itu diganti oleh Sumo Astrodarso. Sesudah Sumo Astrodarso tidak sampai 8 tahun karena sakit-sakitan, diganti oleh Wongso Setro Rusman, orang dari Gedung Sekar, kawin dapat Wedani, bisa menjadi kepala desa di Wedani. Akhirnya sudah Lurah Rusman, tidak ada batasnya sampai tua. Akhirnya ada aturan baru dari Presiden Soeharto itu, terus ada pergantian kepala desa, diganti oleh Haji Muhammad Sokeh 8 tahun. Sudah itu ada aturan tidak boleh 8 tahun, diganti 5 tahun, diganti oleh Haji Edi Sulaiman. Di situ Sulaiman sampai 8 tahun, sampai 5 tahun, calon lagi, menjadi lagi sampai 2 periode. Sudah 2 periode ganti kepala desa Haji Tasribin ketujuh. Pak Lurah Tasribin ini calon lagi tidak jadi hanya 1 periode, diganti oleh Pak Lurah Rohmat. Pak Lurah Rohmat itu ke-8. Ke-8, 1 periode. Sudah itu Pak Rohmat nyalon lagi, musuh anak saya Hadi Sanjaya ini yang menang menjadi kepala desa, Hadi Sanjaya. Berapa periode Pak ini? Ya, baru 1 periode. Satu periode. Di Lurah ke-9 Iya. Pak Lurah Lurah Hadi ke-9. Sanjaya. Mbah paring asma sinten Mbah? Jenengan Haji Samsudin. Haji Samsudin. Nggih, matur nuwun Mbah informasinipun. Sangasipta Ali.
para pemirsa YouTuber yang dirahmati Allah, untuk season sore hari ini kami bersama tim Sanggar Cipta Alam berada di makam Raden Panji Sunaryo. Semoga kunjungan kami ini mendapat restu, mendapat hikmah. Semoga para pemirsa yang di luar sana dan kami di sini selalu mendapat bimbingan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kami bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Hadi Sanjaya, mendampingi kami di tempat sini. Pak Lurah, mohon izin bisa diceritakan terkait makam beliaunya, Mbak. Asal-usul mungkin sejarah keberadaan makam beliaunya. Semoga dari kunjungan kami para pemirsa yang di luar sana dapat informasi terbaik dari apa yang jenengan sampaikan. Monggo. Ya, terkait makam Yai Mbah Raden Panji Sunaryo ini adalah dari Paman Sunan Giri. Ini menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa yang ada di desa kami, Desa Wedani ini. Beliau juga mengajarkan warga Desa Wedani ini bagaimana untuk bercocok tanam. Yang kedua, berusaha. Yang ada di desa ini yaitu salah satunya adalah kerajinan tenun. Kerajinan tenun, itu pun dipakai untuk menutup aurat. Atau aurat itu pada waktu itu, Dan luar biasa. Sampai hari ini adat tersebut masih diberlakukan, yang mana tiap pagi atau siang atau malam rata-rata warga Wedani ini memakai sarung. Dan baju dari kain tersebut. Luar biasa sekali. Pak Lurah, jenengan sebagai kepala desa di sini, Pak Lurah, yang jelas jenengan yang menerima wahyu kepraben, wahyu panca gaib di desanya sini, pernah melihat sosok beliaunya seperti apa? Ini sebelum saya ke Gus Krishna, monggo, mungkin jenengan pernah lihat seperti sosok seperti apa terkait makam beliaunya? Ya, beliaunya tinggi, tampan, naik macan. Seperti itu ya, Pak? Iya. Biasanya kalau ada wahyu seperti kemarin ada COVID, mungkin ada tanda seperti apa? Warga harus seperti apa, Pak Lurah? Kalau kemarin memang tidak ada, cuma ada bisikan, memang itu seleksi alam. Seleksi alam seperti itu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit bercerita tentang asal usul desa Wedani. Tadi sempat ini dapat bisikan sedikit bahwa desa Wedani asal usulnya ceritanya panjang. Bermula dari kerajaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh Prabu Kertawijaya. Prabu Kertawijaya pada saat itu tidak kurang suka dengan penyebaran agama Islam yang ada di Majapahit. Kemudian lantas beliau menyuruh punggawa-punggawanya untuk menyerang ke Giri Kedaton. Singkat cerita, pasukan tersebut berangkatlah. Di antaranya ada yang terhormat Raden Panji ini tersebut yang memimpin pasukan tersebut. Sampailah di sebuah hutan rawa-rawa. Di situ tercegatlah oleh pasukan santrinya Giri Kedaton. Terjadi pertempuran yang sangat ramai karena santri daripada Giri Kedaton kalah banyak, maka terpukullah mundur. Lah, tempat tersebut diberi nama ancar-ancar tersebut, yaitu cermin. Kemudian dipukul mundur sampai lari, dikejarlah sampai ke Cagak Agung. Cagak Agung gitu hilang, pasukan dari santri Giri Kedaton hilang, kemudian dari pasukan Majapahit tersebut mengadakan ibadah di situ sehingga adalah Cagak Agung. Lantas pasukan Majapahit ini yang dipimpin oleh Raden Panji mengarah ke barat, sampailah di hutan rawa-rawa tersebut ada tumbuhan yang merambat itu, tumbuhan yang banyak itu, dibapatilah bermukim di situ, bermalam di situ. Lah, inilah cikal bakal yang nanti namanya Desa Wedani. Lantas pasukan Majapahit melanjutkan perjalanan, terus kemudian itu masuk ke hutan rawa-rawa tersebut. Telik sandi daripada kerajaan Majapahit ini mengabari bahwasanya Giri Kedaton sudah dekat.
Iya. Nah, dipandang sudah dekat, sudah cidek, maka dinamakan padet. Iya. Nah, lantas terus berjalan ke timur, kemudian melewati desa kecil di sana yang sekarang dinamakan dulu Banjarnyar, sekarang Banjarsari. Iya. Kemudian mengarah lagi merangsek pasukan Majapahit ke timur. Di situ terbatas karena ada tanah yang embek, yang Iya, miring, maka dinamakan betiring. Lantas terus merangsek maju, akhirnya terjadilah pertempuran antara santri Sunan Giri dengan pasukan Majapahit. Singkat ceritanya begitu. Iya. Kemudian karena Sunan Giri beliaunya berdoa kepada Allah sehingga dibuatlah pasukan Majapahit itu adalah bingung ataupun puyang. Iya. Nah, dalam sejarah dikalahkan dengan keris kalau munyeng, Iya, kan iya. gitu kan. Nah, masuk ke hutan lagi, ke rawa lagi hingga sampailah di desa Wedani tersebut membuat sebuah pemukiman di situ, tinggal di sini, ya ini namanya desa Wedani tersebut. Ini semua tidak lepas jasa daripada leluhur-leluhur termasuk Raden Panji. Luar biasa sekali. Ya, Pak Lurah, mungkin bisa ditambahkan terkait beliaunya, mungkin ada kegiatan sedekah bumi atau ada kegiatan apa istilah bahasa Wedani ini Pak Lurah, mungkin mau disampaikan. Ada pas waktu namanya orang sini namanya sedekah bumi, Ruat desa. ya ruat desa. Habis itu ada lagi namanya nyadran. 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 Dilaksanakan di tempat sini ya? Iya, di sini Benar. pasti. Iya. Tiap ada kesusahan atau apa syukuran di sini buat sedekah. Terus ada lagi setiap tahun pas waktu tanggal 10 bulan 10 ada ritual sendiri dari Iya. seluruh warga masyarakat Desa Wedani. Itu pas tanggal 10 bulan 10 itu mengadakan ziarah Wali 5 Wali 5. Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Tapi sebelum berangkat, warga masyarakat berdoyong-doyong di sini. Diwajibkan ke sini dulu. Iya, wajib seperti itu. Ya Pak Lurah, terkait makam beliaunya, harapan jenengan untuk pengembangan makam ini, apa yang harapan jenengan seperti apa sebagai kepala desa Pak Lurah? Ya, satu saya kepengen bangun musola di sini Pak, Gitu, atau nggih. aula, Nggih. sehingga masyarakat enak pakai sholat di sini itu enak. Mungkin seperti ada itu. peziarah yang kepingin Iya. mukim 1-2 hari, mungkin bisa gayeng di sini nggih. Iya, seperti itu. Nggih. Kak, ini diambil dari swadaya desa ya? Kayak ini apa warga Ini pembangunan seperti ini? swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Iya, Kak. Untuk kisah yang barusan disampaikan sama saudara-saudara kami dan Pak Lurah ini bisa digarisbawahi ya, mungkin dari sisi mistik ya. Sangha Sipta Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kita melihat dari sisi energi yang ada atau kekuatan Iya. mistik yang ada di sekitar makam Raden Panji Sunaryo. Ya. Ini getarannya sangat luar biasa sekali. Di energi di sekitar makam ini, insya Allah kita bicara energi, kita Iya. bicara melihat dari sisi spiritual, karena hakikatnya alam semesta ini Iya, kekal. betul. Artinya energi yang ada ini tetap ada, tidak pernah musnah. Iya. Dan kekuatan mistik yang ada di makam Raden Panji Sunaryo ini adalah sangat cocok sekali untuk bagi mereka orang-orang yang berdagang, dan terutama lebih-lebih mereka-mereka yang sedang berdagang, mengembangkan usaha, termasuk pakaian, termasuk sarung tenun. Ini energinya sangat tepat sekali. Silakan coba berziarah ke makam Raden Panji Sunaryo yang berletak di Desa Wedani, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Ini energinya sangat luar biasa sekali. Barangkali pemirsa di sana, saudara kita di sana yang menjalankan usaha sarung tenunnya kurang lancar, silakan berziarah ke makam beliau. Insya Allah bertawasul doa di sini dan memohon kepada Allah. Iya. Insya Allah usaha tenunnya akan
lancar. Ini kita melihat dari getaran dan sisi energi yang ada di sini. Makanya di daerah masyarakat Desa Wedani ini kalau dikategori termasuk salah satu masyarakat desa yang makmur di Kecamatan Cermi. Karena saya pernah mendapat wejangan dari salah satu aulia atau guru saya. Jika ada suatu makam aulia ini dirawati dan dijaga oleh masyarakat sekitar, ini akan mendapatkan berkahnya. Karena apa? Barang siapa mencintai kekasih-kekasih Allah, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Dan kekasih Allah sekali lagi tidak pernah mati. Nah, itu pemirsa. Dan memang di alam semesta ini tidak ada yang musnah. Betul. Nah, ini hukum energi. Ini sekilas kita melihat dari sisi spiritual. Bahkan ini ada pengalaman menarik yang pernah diceritakan oleh Bapak Kepala Desa Pak Hadi Sanjaya ketika beliau berangkat umroh, kemudian disuruh ibunya untuk mengambil bunga kembang makam ini, harapannya dibawa ke Mekah. Ternyata pemirsa, apa yang terjadi, silakan Pak Lurah sendiri yang menceritakan. Ini pesawatnya tidak bisa jalan. Ini mogok, pesawatnya mogok. Nah, ini adalah salah satu bentuk karomah atau kekuatan daya-daya supranatural yang ada di makam Raden Panji Sunaryo. Itu pemirsa, ini sedikit cerita. Ini ada saksinya beliaunya. Pada waktu kejadian itu, terus langkahnya apa pada waktu itu? Langkah-langkahnya? Ya tetap saya buang di daerah Juanda sana. Daerah Juanda gitu ya. Kan disuruh Pak Jija ini. Pak Jija ini ngomong, awakmu digawanikan di topo karo makmu kembang makam. Saya kan kok mana ku. Seperti itu. Gitu ya. Luar biasa sekali. Tadi itu pemirsa salah satu kesakralan dari makam beliaunya sang aulia Raden Panji Sunaryo ini. Jadi Allah ini menunjukkan kewalian, kemuliaannya, bahwa beliau adalah betul-betul seorang wali, seorang penyebar agama Islam. Sekalipun sudah dimakamkan ratusan tahun, ternyata makamnya juga dirawat oleh masyarakat setempat dan sekitarnya. Ini menunjukkan salah satu kekaromahannya. Seandainya beliau ini tidak memiliki satu karomah yang diberikan oleh Allah, tentunya sudah tidak ada yang mengenang. Kita lihat saja banyak orang yang meninggal dunia dapat belum sampai 1 tahun saja makamnya dicari sudah tidak ketemu. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah menunjukkan karomanya memberikan karomanya kepada beliau Raden Panji Sunaryo. Mudah-mudahan kita semua, khususnya masyarakat Wedani ini, selalu diberi oleh Allah keselamatan, diberi Allah kesejahteraan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kepemimpinan beliaunya Bapak Hadi Sanjaya ini sebagai kepala desa juga berjalan dengan baik, masyarakatnya bisa tentram, masyarakatnya bisa sejahtera dan rukun. Nah, itu saja pemirsa sekilas tentang pandangan kami dari sisi spiritual. Terima kasih. Oke para pemirsa subscriber, ini panjenengan semuanya saya ajak ke tempat pengrajin sarung tenun Desa Wedani. Ikuti terus giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Assalamualaikum Bu. Kali Ibu sinten? Bu Senari. Sudah berapa tahun? Tahun. Sudah berapa tahun? Kira-kira pirang tahun. Ini beliaunya sudah lama. Ini pemirsa cara membuat sarung tenun. Sarung tenun Desa Wedani ini sangat terkenal sampai ke pemasarannya, sampai dibawa ke mancanegara, sampai ke daerah Arab Saudi, Yaman,
dan biasa. daerah Timur Tengah yang lainnya. Ini. Minta sebentar minta penjelasan. Ini tenun, sarung tenun apa ini Bu namanya Bu? Kalau batiknya seperti ini. Mustamin jadi. Mustamin. Ini termasuk maseris ya Bu ya? Nggih, Mas Re. Maseris ya. Oh iya. Ini ada yang putus sih dibenarkan. Ya seperti ini. Disambung ya. Mbak, paling asma sinten, Mbak? Romantikanya bertenun seperti ini, kesulitannya apa, Mbak? Mohon waktunya sebentar, Mbak. Monggo. Cerita, Mbak. Apa keluh kesahnya sebagai tukang tenun sarung? Nah, ini selama ini. Apa, Mbak? Kesulitannya, Mbak? Nggak ada. Wah, sudah terbiasa berarti nih. Nggih. Mbak, untuk menyelesaikan ini satu roll ini berapa hari, berapa minggu, Mbak? 1 bulan. 1 bulan, nggih. Itu berapa sarung? Jadi berapa? Jadi 20 sarung Dari 1 20 bulan. Luar biasa. Biasa. Sarung-sarung yang berkualitas. Iya, tempatnya di Desa Wedani sini. Nggih, luar biasa. Prosesnya ini habis benang terus dikelos, jadi terus dimasukkan sini pegangan, ini namanya medang. Iya. Ya. Habis medang, habis itu digambar. Digambar seperti ini ya. Seperti ini. Habis digambar. Digambar. Ini gambarannya. Ini gambar nggih? Ya, terus habis itu digosok seperti ini. Oh, gitu nggih. Di Warnanya. Oh iya. Itu ditutup. Ditutup dengan tali rami. Rafia. Rafia gitu ya, Pak Lurah ya. Ditutup tali rafia, dibongkar, terus Iya. dicelup. Jadi ya, corak. Ini Jadi corak gini ya. ya, ini coraknya. Itulah masuk lah. Ini seperti itu. Luar biasa pemirsa, sangat indah sekali. Mungkin untuk masyarakat Gresik dan sekitarnya, Lamongan ataupun luar kota yang kepingin berkunjung di Desa Wedani, monggo langsung aja berkunjung di Pak Lurah. Bisa dikasih nomor telepon jenengan Pak Lurah. Mungkin masyarakat yang mau informasi atau pengusaha yang mau kerjasama sama jenengan, monggo disampaikan di publik. Saya selaku mewakili pemerintahan desa sudah menyiapkan koperasi. Ya. Jadi saya buatkan wadah satu yang namanya koperasi Wedani Girinata, seperti itu. Jika ada yang mau minat membeli kain tenun dari sarung maupun kain untuk baju, monggo langsung ke koperasi sebelahnya Balai Desa. Nomor teleponnya 0822 3113 7033. Luar biasa. Terima kasih Pak Lurah. Salam sukses Pak Lurah. Ini kita bersama Bu Haji, beliau adalah pengusaha sarung tenun. Ini mohon diceritakan sedikit Bu Haji, sudah berapa tahun jadi pengusaha sarung tenun ini? Perkenalkan nama jenengan Bu Haji. Nggih. Turun-temurun ini. Nama saya Bu Haji Rahmatun. Iya. Saya pemilik gudang ini. Pemilik gudang ini nggih. Penerus dari apa saya. Gitu nggih. Nggih. Luar biasa. Ya sejak sebelum lahir saya, apa saya itu. Sudah menggeluti profesi seperti ini nggih. Sampun, nggih. Nggih. Tapi saya meneruskan sudah ya sekitar 10 tahunan lah. Iya. Mohon maaf Bu Haji, omset 1 bulan bisa sampai pemasaran sampai berapa piece? Kalau 1 minggu Iya. sampai sekitar 80 atau 100. 80 100. Untuk satu sarung itu bisa ditempuh berapa jam, berapa hari? Kalau tenun seperti Kalau ini. seperti ini 1 hari 1. 1 hari 1 nggih. Ya. Tergantung yang menenunkan borongan. Borongan nggih. Nggih. Kalau ini dijual harganya berapa ini? Kurang lebihnya. Kurang lebih harga mulai konsumen. Mulai harga terendah ya 300 sama. 300 sampai termahal berapa di sini? Termahal 1 juta. 1 juta nggih. Yang jelas 1 tingkat juta kesulitannya semakin lebih, tinggi nggih. Iya. Tingkat kesulitannya ya semakin Semakin tinggi. semakin mahal. Semakin mahal. Ya untuk penjualan jenengan pemasarannya ini sampai nembus negara mana ini? Kalau boleh bocor-bocoran di sini, monggo. Mungkin para pemirsa ini biar tambah dapat informasi melalui channel Sanggar Cipta Alam, monggo. Bu Haji disampaikan aja, nggak apa-apa. Ya, semoga rezekinya semakin berkembang. Iya, amin. Dan berkah. Ya selama ini ya sampai Surabaya, Madura, ke Malaysia. Malaysia seperti itu nggih. Luar biasa. Ki Ageng, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait ini kan termasuk untuk potensi desa dan termasuk membantu kinerja Gozani ini. Iya.
Ya, ini harapan kami, ini merupakan kerajinan rakyat yang memang pemerintah daerah harus memperhatikan dan memberikan ruang, termasuk untuk baik produksinya atau pemasarannya. Ini pemerintah daerah Kabupaten Gresik ini khususnya harus mendukung betul industri sarung tenun yang ada di masyarakat, termasuk yang jelas-jelas nyata ada ini di Desa Wedani. Jadi ini perlu diberikan satu fasilitas atau diprioritaskan sehingga masyarakat penenun ini bisa sejahtera, bisa berproduksi lebih banyak dan lebih bermanfaat lagi untuk kualitas sarungnya. Beli dari produk di luar daerah kita, nah otomatis terutama pegawai-pegawai negeri atau ASN ini bisa jadi daripada mengambil dari perusahaan di luar daerah, lebih baik kita mengambil produksi yang ada di masyarakat kita sendiri ini. Jadi perekonomiannya ini nanti bisa mutar kembali kepada masyarakat. Harapan kami mudah-mudahan Pak Lurah juga dengan Bu Haji selaku pengusaha ini perusahaan tenun atau industri tenun yang ada di Desa Wedani ini bisa berkembang pesat, bisa mensejahterakan banyak masyarakat karena ini yang jelas bermanfaat, menampung masyarakat yang nganggur-nganggur ini untuk bisa bekerja. Itu saja, mudah-mudahan bertambah sukses, bertambah maju tenun yang ada di Desa Wedani, sehingga memotivasi masyarakat ini untuk meningkatkan ketaatan dalam beribadah, termasuk Raden Panji Sunaryo datang ke Desa Wedani ini dengan satu tujuan, di samping mendidik masyarakat ini punya karya, termasuk membuat sarung tenun. Di samping itu pula yang lebih penting lagi yaitu penyebaran agama Islam. Tentunya masyarakat Wedani juga diharapkan seperti itu untuk nilai-nilai syiar keagamaan ini perlu lebih ditingkatkan dan lebih lagi dibanding desa-desa yang lain. Nah, ini merupakan satu nilai sejarah dan mengingatkan kepada generasi kita, khususnya warga masyarakat Wedani, perlu berbangga hati menjadi masyarakat Desa Wedani yang mempunyai sejarah besar. Karena tidak setiap desa memiliki sejarah dan ditempati makom aulia, termasuk makom Raden Panji Sunaryo. Yang terpenting kita tetap menjaga keimanan, ketauhidan kita kepada Allah. Jangan sampai kita meminta kepada makam. Nah, ini hanya sebagai bentuk tawasul kita, bentuk rasa terima kasih kita kepada beliaunya Raden Panji Sunaryo, dan memintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau juga mengajarkan ketauhidan. Jangan lupa para wali dulu mengajarkan ketauhidan. Jadi sekali lagi jangan sampai masyarakat salah dalam menafsirkan, meminta kepada makam. Itu saja pesan saya. Ini hanya mengingatkan, memberikan motivasi kepada generasi-generasi kita, termasuk warga masyarakat Desa Wedani harus berbangga hati menjadi masyarakat dan tentunya lebih cinta lagi kepada desanya. Betul, luar biasa. Harapan saya. Terima kasih. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah kunjungan dan bincang-bincang kami terkait sejarah cikal bakal Desa Wedani ini. Kami sangat berbangga hati dan berterima kasih kepada Pak Lurah. Kami diterima dengan sukarela dan bahagia, penuh kekerabatan dan persaudaraan. Semoga membawa guna dan manfaat bagi para pemirsa dan kami yang di sini, terutama masyarakat Desa Wedani. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe channel Sanggar Cipta Alam. Dari saya dan Ki Ageng Arya Bumi bersama Pak Lurah dan masyarakat Desa Wedani, terima kasih atas partisipasi panjenengan. Salam Nusantara, salam terbaik untuk panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu Saking hidupan.